Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Juliana Rizky. Saya Desi Ernawati. Saya Nadia Rahmani. Saya Rifata Ranati. Saya Nabinya Olivin Gedaton. Saya Fibi Rahmayanti. Kali ini kami akan membahas tentang geopolitik Indonesia untuk menjalin kerjasama internasional. Simak ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang geopolitik Indonesia untuk menjalin kerjasama internasional, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih itu geopolitik? Nah, geopolitik terdiri atas kata geo yang artinya bumi dan juga politik yang artinya kekuasaan. Artinya, geopolitik ini dapat kita artikan sebagai suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik juga berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di luar kemampuan suatu negara untuk mengendalikannya nih. Seperti gangguan kapal-kapal niaga yang melewati Laut Merah adalah sesuatu yang lebih mudah dipahami dalam konteks geopolitik. Nah, konteks geopolitik ini juga mengkaji makna strategis dan juga politis dalam suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam, yang dimana ketiga hal tersebut merupakan aspek penting dalam geopolitik suatu negara. Yang pertama, letak strategis Indonesia secara internasional. Letak Indonesia strategis dan berdampak terhadap geopolitik dalam kerjasama internasional. A. Posisi geografis Indonesia. Posisi geografis Indonesia berada pada koordinat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan dilalui ekuator. Batas wilayah Indonesia di utara adalah Pulau W, batas di selatan adalah Pulau Rote, batas di barat adalah Pulau Benggala, serta batas di timur adalah Sungai Fly di Papua Nugini. B. Letak Indonesia di persilangan lalu lintas dunia. Letak Indonesia strategis yaitu di persilangan atau persimpangan dua benua dan dua samudra. Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak Indonesia yang strategis memudahkan akses Indonesia secara ekonomi untuk bekerja sama dengan negara-negara di utara dan selatan ekuator. Lalu ada C, iklim tropis Indonesia. Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan dan suhu udara yang tinggi. Di Indonesia terjadi musim kemarau dan musim penghujan. Musim hujan berlangsung pada Oktober sampai April dan musim kemarau berlangsung pada April sampai Oktober. Lalu ada D, keunggulan komparatif Indonesia. Letak strategis Indonesia memberikan keunggulan komparatif dalam kerjasama antar negara. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional yang ramai, serta membuka peluang kerjasama perdagangan dan maritim dengan berbagai negara. Selain itu, Indonesia berperan sebagai pusat logistik dan maritim yang menghubungkan negara-negara di kawasan, sehingga meningkatkan perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi bersama. Selanjutnya ada E, keanekaragaman hayati. Iklim tropis menjadikan wilayah Indonesia ditumbuhi hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di hutan Indonesia. Yang kedua, ada wilayah Indonesia yang luas. Badan Informasi Geospasial GIS menyebutkan luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia mencapai 3.257.483 km persegi. Jadi, luas wilayah Indonesia keseluruhan adalah 5.180.053 km persegi. Lalu ada 3, yaitu keragaman wilayah daratan, keragaman wilayah perairan, dan potensi kerjasama internasional. Nah, yang pertama, wilayah daratan Indonesia beragam seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan perbukitan. Di wilayah daratan terdapat berbagai jenis tanah seperti tanah aluvial, regosol, latosol, andosol, dan potsolik dengan tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, wilayah perairan Indonesia juga beragam, mulai dari laut dangkal hingga laut dalam. Luas perairan laut Indonesia
Indonesia mencapai hampir 3/4 luas keseluruhan wilayah Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Lalu yang terakhir ada potensi kerjasama internasional. Wilayah Indonesia yang luas menjadikan kesempatan besar bagi negara lain untuk menjalin kerjasama, baik kerjasama bilateral maupun kerjasama multilateral. Selanjutnya, yang ketiga, ada sumber daya alam Indonesia yang beragam dan melimpah. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, ada yang di daratan dan ada yang di lautan. Yang di daratan itu, yang pertama ada batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk industri dan pembangkit listrik. Lalu yang kedua, itu ada gas alam dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri pupuk dan petrokimia, serta sumber energi. Lalu yang ketiga, itu ada nikel, besi, timah, itu dimanfaatkan dalam industri manufaktur dan elektronik. Lalu yang kedua itu ada sumber daya alam di lautan. Ada ikan, udang dan rumput laut. Itu dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri perikanan dan pangan laut. Lalu yang kedua itu ada mutiara. Mutiara ini digunakan dalam industri perhiasan dan pakaian. Lalu yang ketiga ada terumbu karang. Dia berperan sebagai ekosistem paling penting dalam keanekaragaman hayati laut. B. Dampak potensi sumber daya alam terhadap kerjasama internasional. Potensi sumber daya alam membawa dampak positif terhadap kerjasama internasional. Sebagai contoh, yang pertama, ekonomi. Kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi, negara-negara dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara lebih efisien. Kerjasama ini juga membuka peluang investasi dan perdagangan yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Berikutnya yang kedua yaitu kesejahteraan. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti meluasnya lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur terlibat dalam industri sumber daya alam. Manfaat secara tidak langsung diperoleh melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang didukung oleh pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam. Ketiga, lingkungan. Kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam seringkali melibatkan komitmen dalam menjaga lingkungan dari kerusakan seperti deforestasi dan erosi tanah. Keempat, ketegangan politik. Sumber daya alam seringkali memicu konflik antar negara. Dengan adanya kerjasama internasional, tentunya hal ini dapat meredakan ketegangan politik serta menyelesaikan konflik terkait sumber daya alam. Kelima, kemajuan teknologi. Kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi terkait eksploitasi sumber daya alam tentunya akan mempercepat kemajuan teknologi.